Kadang di dalam kasus persidangan yang besar, yang sering kita lihat baik melalui media televisi ataupun melalui media sosial, terkadang menimbulkan rasa jengkel karena ada ketidakadilan di sana. Di mana di dalam persidangan tersebut ada para saksi yang sepertinya memberikan kesaksian palsu alias dusta, di mana kesaksian antara satu dengan yang lainnya itu bertolak belakang. Pada akhirnya ada orang-orang yang menjadi korban tidak mendapatkan hak keadilan, ataupun ada orang-orang yang tidak bersalah malah mendapatkan hukuman. Saudara-saudara, apakah kita pernah mengalami hal yang serupa? Kita difitnah dengan kebohongan atau dusta. Tentu sangat menjengkelkan, bukan? Ataupun itu pasti akan menimbulkan satu kemarahan. Firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 18 berkata, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Ini adalah nasihat bagi kita semua. Jika kita tahu bahwa difitnah merupakan hal yang kejam, maka kita pun tidak boleh melakukan hal yang sama untuk bersaksi dusta terhadap sesama. Bersaksi dusta digambarkan seperti kita mau menghancurkan kehidupan seseorang dengan senjata. Maka tidak heran ada ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan bersaksi dusta adalah hukum ke-9 dari 10 hukum Allah. Ini merupakan hukum yang serius. Bersaksi dusta dapat berakibat fatal bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 5 diceritakan bahwa Ananias dan Safira mengalami kematian akibat berdusta kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata, mereka bukan hanya mendustai manusia, tetapi Roh Kudus. Kebohongan adalah dari iblis. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, mari kita hidup menjauhi dusta. Hendaklah kita memperkataan kebenaran. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita juga meneladani apa yang Tuhan Yesus Kristus telah teladani untuk kita menjadi saksi-saksi kebenaran. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 22 mengatakan demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kita mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.